Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Sikut Pak Iwan. Malam ini kami akan melakukan penelusuran di suatu sekolah dasar, di mana menurut keterangan dari Pak Eman, ada apa aja Pak yang suka terjadi di sini? Anak lari-lari. Pagi hari. Lari-lari ya. Anak kecil lari-lari. Pagi hari. Iya. Kadang malam, kadang pagi gitu. Pagi hari Pak. Menjelang subuh ya. Jam berapa? Jam 9, jam 6. Wow, pagi-pagi udah nongol Pak. Terus? Duduk di belakang. Rambutnya panjang. Tapi nggak nengok gitu. Hanya membelakangi berarti ya Pak ya. Iya. Di belakang halaman juga Pak, ada halaman. Ada orang di sekolah juga. Oh ya udah selesai. Sekolah gitu. Oh ya udah. Menurut Pak Eman di sini luar biasa ya, jam 9 pagi aja masih suka nongol. Udah nongol. Jadi sekalian kita coba lihat ke dalam bersama keluarga Sikut Pak Iwan, ada apa di dalam. Oke Pak. Siap. Ayo. Ya. So, kemana dulu nih? Ikutin aja Pak Eman. Pointernya di mana? Pak Iman. Ya. Kalau di bawah sini ada. Kalau luar sini nggak ada kepalanya. Bu. Hah? Nggak ada kepalanya. Badan loh. Gak ada kepalanya, badan doang. Ini sih maaf ya Bapak, kali keluar dari sana ya Pak ya, ke arah sini. Bisa ke sini. Ke sana ya. Kalau nyebrangnya Oh, lintasan. Jadi dari sana ya. iya. Tinggi besar atau gimana Pak? Sedang. Dulu sebelum Bapak menjaga rasa banget ceritanya. Pak Eman, sebelum dibangun sekolah ini, tadinya tempat apa ya Pak? Sekolah apa? Sebelum sekolah, Pangkalan pasir. pangkalan pasir, Sawahan lah ya. persawahan. Sekolah ini sendiri sudah berdiri dari tahun berapa Pak? Depannya. Tahun 86 sampai sekarang ya. Ada di sini. Dari sini, dindingan. Allah. Allah. Energinya kuat banget. Tapi jujur aja memang nggak mengganggu sih Pak. Nggak mengganggu, cuman energinya tuh kuat gitu. Bilang Pak ya, itu pun hanya pada tertentu aja, nggak semuanya. Jadi ketika kalau misalkan dari orang-orang bebas itu, orang-orang luar itu ada niat-niat tertentu kan gitu ya Pak ya. Di belakang sini ada sungai. Iya. Sungai. Ini di belakang kita ada satu Pak. Di belakang saya Pak. di belakang Bapak. Iya. Ada suara. Toilet. Apa Pak? Kan kita. Ada suara. Oh, gitu. Ada Bapak Emma, kan dia belum menghargai dia. Betul-betul dia ada. Itu Besihan. Kenapa? Besahan dong. Iya. Beliau sudah merasakan dari pertama kita masuk, beliau sudah merasakan karena mereka itu sudah sering kali interaksi dengan beliau. Bisa loh, makanya Bapak tadi bilang kan, Bapak minta dibimbing sama beliau sampai kita masuk karena mereka yang di situ tuh menghargai beliau. Gitu. Sama seperti kita. Ini belakang kita ini ada. Itu aja sudah pakai. Ah itu. Hanya apa yang mau? Ada suara. Cantik, Suara-suara. Cantik kan? Betul. Cantik. Iya.
Cina. Bapak jangan tinggalin saya aja. Ini betul ya? Ini betul Putih sekali. kan? Putih. Ini persis sekarang ada di belakang saya. Itu lagi hamil. Oh, waduh, jangan kita ini takut. Malu kondisi orang. Ya, mau ya, Maaf. Kondisikan maklumnya. Biasanya. Kurang kali. Kurang kali. Air di sini. Hah? Ada anak kecil sering mandi-mandi. Pancuran. Pancurannya. Apa karena dekat sama sungai, Pak? Rutinnya di sini anak-anak Ini ininya tempat pangkalan mainnya. Oh. Pangkalan main di sini. Dan suara sungainya kenceng ya, Pak ya? Iya. Hah? Jadi ini uniknya gini ya, Mak ya. Tadi yang seperti Bapak kita bilang, ibu itu di sana ada, gitu kan. Di sini beda. Jadi mereka tuh seperti punya tempat masing-masing ya. Ada spotnya masing-masing. Ada spotnya masing. Jadi itulah jadi bagusnya. Kadang-kadang kita sendiri bingung ya. Mereka aja bisa masing-masing, bisa punya tempat dan saling menjaga gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa. Iya. Gitu. Lengbet, Pak, lengBet. Kayak begitu. Tapi di sini memang kalau lihat ini taman bermain. Oh. Iya Pak ya, benar ya. Ini taman bermain ya Pak ya. Bapak pernah lihat apa di sini, Pak? lari-larian. Main lari-larian. Ada berapa? Oh, 5 lima. anak kecil. 5 anak kecil. Sekarang Bapak lihat, Pak? Enggak. Enggak, Bapak Itu rasa doang. Ada satunya gitu. di situ. Jongkok. Selesai. Kan sekedar ngerasain nggak apa-apa. Kalau sekedar ngerasain nggak apa-apa. Selamat. Mau izin ya Pak Eman? Iya. Neng, tolong. Cuma basah ya. Cuma basah. Siap banget. Terus Pak. Kayak emak. Kayak Mak datang ya. Nggak mau ganggu kalian. main aja mas. Iya, kita cuma pengen main aja ke sini, jangan terganggu ya. Kalian senang-senang ya di sini ya. Oke. Sorry. Baru kali ini saya merasakan pada saat Pak Iwan tadi apa sebutnya Pak? Interaktif. Pak Iwan bisa. Ya, Gimana Pak? Ini interaktif. Sini Pak. Jadi baru kali ini saya merasakan memang tangan saya pada saat Pak Iwan apa tadi menginteraktifkan tangan saya terasa panas, kayak ada satu energi ya Pak ya. Iya. Ini terus ini saya juga panas, terus saya kayak ngerasa memang kayak Bukan kepala ya. iya. Saya ngerasa makanya tadi saya kayak yang Pak gue sendiri. ini kayak memang kayak lagi ngelus, nggak ngelihat sih, cuma memang kayak ngerasa ada energi yang panas, terus agak nyetrum ya Pak. Iya, kayak gitu. Jadi kayak seperti kita kena kalau ini kabel cas HP, nah, kita masukin ke lidah seperti ini. Pak Iwan, saya mau tanya, Ah, kalau saya sering kali nih dikasih energi berarti dari Pak Iwan kan, mungkin nggak saya bisa jadi sensitif? bisa. Mungkin. Kenapa? Ah, Ya. Ini kameranya gue dini. Ada yang gede-gede di sana? apa sengaja tadi kita panggil sama Pak Eman.
karena itu sahabat Pak Eman. Ada? Iya. Itu sahabatnya Pak Eman itu. Itu sahabatnya Pak Eman. Nah, ada gelemak gerakan ya. Nah, tuh. Nggak ada senter yang nyala ya? Nggak ada ya. Itu ada gelamak. Ada terang. Itu temannya Pak Eman. Karena biar gimana juga ketika Pak Eman memang hatinya sedang aku terkoneksi di rumah sini. Mereka semua bangun. Inilah hebatnya orang tua kita yang saat ini. Itu bukti ya, bukti tadi Pak Eman 10 salam, nah mereka hadir. Itu salah Pak Eman, minta izin. Mereka hadir, membuktikan bahwa memang mereka ada. Itulah hebatnya. Orang tua kita ini bersatunya dengan mereka ini, luar biasa. Pak Eman sendiri udah berapa lama Pak? 10 tahun. 10 tahun di sini. Dan dari awal menjaga sekolah ini udah Pak Eman emang udah bisa. Jelas ya. Jadi gimana ceritanya? Kelihatan aja. Dan Udah dari- kayak gini, ngobrol gini. Bisa ngobrol. Kadang-kadang itu kepintas gitu. Maksudnya yang ngobrol itu Pak Eman sama mereka. Ngobrolin apa Pak? Salah satunya. Itu kan minta pertanggungjawabkan kata yang mendahulunya gitu ya, yang kami gitu. Sampai sekarang kan Oh, nyari-nyari gitu. Tahunya. diperkosa. Jadi cerita dari Pak Eman, Dia marah. Hah? Dia marah. dia Dia marah. marah. Oh. Oke, saya nggak bisa lanjutkan ya karena menurut Pak Iwan Dia marah. dia nggak mau, Ah, dia nggak mau diserahin. Oh, dulu kaki saya berdiri ya? ya, ini tadi dibilang kan. Karena kali ini kan seperti tadi dia minta sama ya Pak Eman gitu kan, minta cari gitu. Ya kita sendiri kan dia bisa bebas lah. Belum itu aja. Itu aja. Iya, Cip. Kasihan. Ayo, kita aja. Mana lagi Pak? Ini ini Yang tadi itu ayah dibilang. Di sini. ada lagi. Hah? Ini ada lagi ya. Rambutnya panjang. Ini yang menghadap belakang. Menyerang itu aja. Mundur. Lalu Bukan dari sini. bukan warga. Bukan warga dia. Pak Iwan? Ya. Penata baik malu-malu. Ternyata Itu kan di sini. Sekarang di bawah. Kita ada sebelah malam ya turun. Kemudian di sini yang harusnya ke sini. Karena iya. kalau dulu sering lihat cahaya. Oh gitu. Nah gitu. Jadi katanya dia ini bukan yang masuk dalam lingkungan sini. Jadi makanya dia datang ke sini tuh malu-malu dia anak duduk. Dia perempuan. Ini datang dari sana, duduknya di sini ya Pak ya. Duduknya di sini. Tapi dia menghadap ke sana. Menghadap ke sana gitu. Tapi kenapa dia mundur? Dia tadi malu. Malu. Nah, itu malu gitu. Malu. Satu di sini boleh dibilang sepertinya pendatang ya. Dia pendatang gitu kan, dia sendiri jadi harus seperti apa, harus bagaimana gitu. Sementara ya sebenarnya kalau namanya begitu kan mereka welcome aja, tapi itu tadi mereka juga kan bermain rasa, mereka tidak rasa, tapi justru itu bagi mereka. Terus sekarang sedang ada di atas pohon, lagi duduk mengarah ke kita, persis dia lagi melihat nengok ke arah kita. Nah itu soalnya. Satu pohon ini ya. Yang lain nggak ya? Ini biasa lah, kalau yang ini ada pambitan. Yang lain nggak? Mereka pada budakan kemarin. Enawan
enon. Ayo sok. Alah. Jadi mereka kenapa ada anak kecil yang di sini? Jadi sejarahnya dulu itu di sini tuh ada pabrik batako. Apa sekarang yang kita dulu itu dulu ada sumur di situ. Kebetulan kan dulu karena ini sekolah, jadi ada salah satu murid itu main di situ sampai dia kecebur dan itu meninggal. Nah mungkin anak kecilnya itu mungkin bisa jadi arwahnya di sini juga. Makanya tadi Pak Iman bilang tuh ada anak-anak itu, ya itu ceritanya. Tahu kejadian mereka? Itu masih sekitar tahun 80-an ya. Ya karena sekolah ini kan tahun 90-an lah kurang lebih. Jadi ya memang masih bisa dibilang masih dulu temen juga. Oh berarti kalau misalnya masih ada ya seumuran sama kita ya ini. Ya kurang lebih lah. Kita. Sumur, jadi sumurnya itu ada di lambang lingkungan sekolah ini. Ada di itu yang di lapangan itu karena dulu itu kan pabrik batako Pak. Jadi rumah Lapangan dari tempat kita itu. tempat duduk itu. Jadi itu tuh pabrik batako. Nah makanya semenjak itu kejadian itu akhirnya tutup lah karena warga juga pertama yang mungkin merasa karena produksi kan masih berisik, akhirnya ditutup, pindah, akhirnya diambil alih sama warga. Seperti itu sih. Jadi karena ada cerita kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya bocah ini. Ya. Jadi pabriknya sendiri pun tutup, terus sama warga diambil alih, dijadikan sekolah. Ya enggak, jadikan ruang terbuka hijau. Oh, Nah, di sini ya sekolah sih tetap. oh tadi beda Ya, lah seperti itu. betul, Oke. betul. Mana? Masuk ke atas itu. Kenapa? Pak Iman dipanggil. Pak Iman dipanggil. Nah, kenapa? Tidur yang ini. Hah? Tidur. Tidur. Yang berisik. Kita yang di atas ya. Oh gitu. Kenapa Pak Iman? Dia dipanggil, jangan berisik katanya. Emang yang sosok yang manggil tadi bilang jangan berisik apa? Kayak ibu-ibu. Ibu-ibu. Keberitikannya kita datang. Cuma kata-kata ini beda-beda aja. Oh, jadi setiap memang benar kata Pak Iwan tadi ya, setiap spot beda-beda. Beda-beda. Dan sesuai dengan yang Pak Iman Betul. Pak Iman juga tadi bilang setiap Setiap ruangan beda-beda ada. katanya Iya. ada. Oh, Menarik. emang mereka di atas ya? Itu dia mah letaknya. Kan tadinya ruangan gamelan. Itu seni Itu. Pak, ceritanya gimana Pak Iman? Yang sinden 3 merah, hijau dan kuning yang ada di sini? Kan bocor bagam pecahan ya. Dengan ketemu hijau.
Bapak sendiri tahu nggak? Pernah sih lihat sekitar-sekitarnya kuning, ada Indo. Bapak ngeliat mereka nari. Iya, Tahu nggak kenapa mereka ada di sini, Pak? emang dia di sini tinggalnya. Jadi dulu juga sempat almarhum Om waktu masih ada pohon beringin di gerbang, beringin kecil tuh. Jadi pas malam itu dia baru pulang, dia sempat ketemu sama yang kuning, diajak ngobrol tuh. Nah, cuman ya gitu dia nggak ganggu ya, karena artinya dia memang dari dulunya memang sudah di sini. Tapi Pak Iwan, kan ini tadi kita menemukan beberapa sosok yang berbeda-beda ya Pak. Ada penari di sini. Kenapa bisa ada penari di sini? Mereka apa dari Kayangan, apa dari mana? Enggak, karena begini. Yang pasti memang secara dasarnya mereka ini banyak juga yang memang sudah terlahir sebelum era-era yang sekarang ini. Jadi mungkin ketiga sosok seni ini, ya, saya katakan tiga sosok seni ini, dia ada sejak memang sudah lampau dan lama sekali. Jadi saya coba untuk komunikasi di situ. Gimana nggak gimana, dan kebetulan sekali di sini ruangan ini adalah ruangan yang memang tempat seni. Benar nggak, Bang? Ini emang ruangan seni. Dulunya sebelum menjadi ruangan. Kita tidak tahu ya. Iya. Meskipun bagaimana juga, ketika seorang empu membuat kemong, membuat goong atau apapun juga, itu mereka nggak asal kempak. Jadi ada semacam ritual segala rupanya gitu, memang untuk membuat itu, untuk memberikan suara, resonansi suara itu menjadi baik. Nah ini ada klik antara ruangan ini, ruangan seni, jiwa seninya, dan mereka itu ada pengapi seni. Hanya itu sih sebenarnya. Gitu. Hanya sampai sini aja. Dan tidak keluar dari daerah ini. Jadi lingkungannya mereka lebih aktif hanya- di sini. Kalau seperti kalau panggung panggung ininya kayak ini gitu. Jadi sering aktifnya di sini. Makanya tadi saya coba komunikasi gitu di sini. Ini mereka udah mungkin sebelum Pak Eman lahir juga kali ya Bapak ya. Mungkin zaman kakeknya Pak Eman dua kali gitu. Nah, tapi jujur energinya semuanya tuh restorasi, energinya tuh baik di sini. Meskipun dari satu ruangan ke ruangan yang lain, ruangan yang berbeda-beda, berbeda sifat, berbeda sikap, tapi mereka bersinergi gitu. Dan sepertinya juga berbeda zaman juga Pak kayaknya ya. Iya, masing-masing punya erat tersendiri. Iya. Ya, ini tuh nggak cuma ini sih yang eranya cukup tua ya, memang ada lagi beberapa yang eratnya cukup tua ya. Seperti tadi ibu ya, itu cukup lama juga, cukup tua juga. Juga ada beberapa lagi di sini. Luar biasa sih di tempat itu. Jangan dulu suka ada yang kelihatan guru melihat. Guru pernah melihat siang-siang. Gurunya gimana Pak? Kagetan aja kali. Udah biasa mungkin ya, Pak? Ada yang biasa, ada yang Pernah ada yang sakit nggak sih Pak? kalau sakit nggak pernah. Setelah melihat itu? Enggak. Nggak ada ya. Kalau murid Kalau gue enggak. nggak ada juga. Kalau pingsan kalau. Pingsan. Tidak terlihat Tapi kalau kalau minta yang enggak marah gitu. Minta enggak maksudnya? Aduh kan cuma toga gitu ya Pak. Iya. Oh. Ngimpok. Bener, nampar. Jadi, pernah ada di sini. pernah ditampar? Yang minta itu nomor apa gitu. Nggak dikasih malah ditampar. Berapa tahun yang lalu tuh Pak? Jangan tahu ya. Mana gue nggak tahu itu ya Singapura. Jadi banyak yang suka ngimpor di sini. 70. Nyatakan itu benar kan? Mereka tidak suka datang ke sini dengan diracun seperti itu, minta yang macam-macam gitu. Tadi katanya itu baik digampar kayak begitu kan. Nah itu kan sudah jelas bahwa energi yang di sini itu adalah energi yang baik, gitu kan. Kalau di sini energinya tidak baik ya itu toga rupa namanya nyuguh ya. Jadi kan minta nomor kayak itu kan mereka nyuguh. Tapi memang benar Pak. Jadi sebelum ini jadi bangunan yang di bawah tadi sebelum jadi itu, jadi kan awalnya tuh pohon-pohon pisang. Nah, sempet dulu, jadi masih zamannya Portas, SDSB yang kayak gitu, mereka pada sering Pada info, minta nomor. pada minta nomor. Jadi kasih nggak? Digampar. Ya, digampar makanya iya, nggak berarti kan energinya Oke, baik. sebentar ya, Kang Ali, sebentar sini. Jadi buat para pencari info ya, para pencari info, saya akan memberikan nomor kali ini. Dengar baik-baik. Berapa nomor sepatu yang kemarin copot pada saat naik gunung? 42. 42.
Oke, silakan dipasang. jangan aneh-aneh. Bisa apa? Wow. Cantik ya? Wow. Cantik ya Pak? Wow. Sah gitu. Cantik-cantik ya. Di sini ada beberapa sosok. Satu, Beda lagi. Lain. Kuncir ya. dikuncir. Rambut kapangnya. Sip. Pak, boleh tahu nggak di mana? Duduk. Kayak gitu. Lagi duduk. Pakai bajunya? Hah? Itu. Pakai baju hijau. Pakai baju hijau. Model bajunya kira-kira Kayak pelancina gitu. oke, putih. Hijau. Orangnya Dan- kulitnya Iya. putih. Rambutnya dikuncir 2, kuncir 1. Dua. Dikuncir 2 gini. Kayak amoy-amoy berarti ya? Saya apa? Woi. Kayak pelajar gitu. Lecet apa sih? Ini terus apa namanya? Propeller. Elor. Propeller. Kintiran, baling-baling. Oh. Pak Iman, kenapa ngeliatinnya begitu? Merasa terganggu nggak? Senyum. Oh, senyum. Nggak terganggu kan Pak Iman? Enggak. Pak, saya mau nanya, Pak Iman. Jadi pada saat kita lewat tempat ini, kan ada pintunya ya? Seharusnya kan pakai kunci dong. Iya. Kenapa pakai kursi nutupnya? Kalau tak salah tangkap ya angin kan buka deh. Takutnya kan yang lihatnya, wah ada siapa yang dorong gitu. Jaga dong. Oh. Biar nggak sekolah Ya, takut selain- anak-anak gitu kan. Iya. Jadi tadi posisi pintu ruangan ini diganjel pakai pintu. Jadi saya tanya alasan kenapa ditutup diganjel pakai pintu supaya dia tidak terbuka sendiri, takut nanti ada yang kaget, salah paham. Nanti datang lagi minta nomor. Pak Eman. Pak Eman bisa komunikasi? Enggak, ini. Hah? Enggak. Bahasanya kan Cina itu. Oh, Saya nggak ngerti bahasa Cina. Pak Iwan. Bisa. Gimana Pak Iwan? Patah-patah sih bahasa Indonesia. Informasinya dapat. Informasi yang dapat ya memang amat ya hidup.
masih zaman perjuangan. Dan dia nggak jauh dari sekitar sini. Dia senang di sini itu karena memang semua welcome. Ya. Jadi seperti keluarga lah. Kalau di sini itu seperti keluarga. Jadi dia senang di sini. Gitu. Dan juga sempat dia nanya, ada apa, mau ngapain, kenapa cari kami? Kami tidak pernah cari kamu. Kenapa kalian mencari kami? Ada apa dengan kami? Kenapa kalian tertarik dengan kami? Sementara kami tidak pernah tertarik dengan kalian. Jadi saya bilang, saya cuma bersilaturahmi, ya, nggak ada niat apa-apa. Kita ada niat, mohon maaf kalau memang mengganggu. Gitu. Merasa terganggu? Nggak merasa terganggu, cuma aneh aja. Kenapa kalian cari kami? Sementara kami nggak pernah mencari kalian. Kalau mereka mencari kita, berarti saya. Ya iya kan, banyak kan kita yang Lari mencari duluan. mereka kan gitu. Wajar dong kalau mereka bertanya kan gitu ya. Tapi mereka di sini cuma mereka bilang ini yang ada di sini itu seperti keluarga. Seperti keluarga. Jadi mereka satu sama lain itu saling menjaga. Jadi kayak tetanggaan ya Pak ya? Gitu. Jadi kita tetangga. Gitu. Jadi neighborhoodnya bagus di sini. Makanya tadi saya minta coba andai kata memang berkenan, dia suka bisa hadir di salah satu tim yang ada di sini, masuk sini untuk memberikan satu gambarannya. Dia bilang, ngerti nggak bahasa kami? Ada yang bisa bahasa Mandarin kah di sini? Mungkin Kang Ali, selain bahasa Belanda, mungkin dia bisa bahasa Mandarin. Nah, Ali taunya seceng-goceng doang. Dia taunya tapak sepatunya yang lepas di gunung. Kan gitu. Ya oke deh, kita pindah ya. Biji. Ci, pamit ya Ci. Monggo. Suryani. Nah, turun. Yuk. Ini. Pojok. Nyala ke sini aja di sini. Nyala ke sini aja di sini Pak kita. Angkatnya di atas. Waduh. Aku masih pemilik pembukaan sekolah dulu. Renovasi. Oh, ini tadi barang-barang kesenian tadi itu ya? Dulu kan kena puting beliung tuh di atas. Oh, sempat kena puting beliung, Pak. Jadi pindahin. Tahun berapa? 2000 Pas 2001 ya. makanya langsung direnovasi. Kadang-kadang kan alat-alat seperti ini memang punya kekuatan sendiri ya Pak ya. Apa kita sadarin gitu. Memang kuningan asli kan kalau mereka ini. Turun dari atas tapi. Belum. Nggak ada. Pernah. Bapak belum pernah kesini. Emang? Ada kan? Kita belum
Apa Bang? Kalau boleh tahu gimana ya di sini? Nggak, tadi cuma sempat ketemu kakek-kakek aja. Kalau kakeknya itu Biasa sih, biasa pakai-pakaian biasa, petani, sederhana petani. Kita nggak tahu dia siapa. menjaga di sini atau gimana? Wulan, wulan, tapi ya kalau dilihat di sini wibawa banget sih. Wibawa. Atau ya mungkin sesepuh di sini atau leluhur di sini, kita nggak tahu. Tapi ada berbau negatif. Oh, sama sekali nggak ada negatif. Sama sekali. Yang tadi Pak Iwan rasakan itu? Ya, itu kan hanya boleh dibilang apa ya? Bukan benturan sih ya. Ketika energi hidup dengan energi yang memang sudah tidak ada saling mengganti, itu kan tentu ada satu pergerakan. Gitu. Nah, pasti tadi di sini saya cuma bisa merasa ada yang menghadir itu seperti kayak orang tua, kakek-kakek. Enggak tua banget sih, tapi karismatik banget orang. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Yang penting yang ada sekitar sini apa sih, apa kita nggak tahu. Itu yang ada sekitar sini. Pak Iwan, Ya. malam ini kita coba melakukan sesuatu yang beda ya Pak ya, Iya. yang baru akan kita coba. Kita membuktikan, kita udah taruh kamera di dalam suatu ruangan di sana. Kita coba apakah tertangkap secara visual ya Pak ya. Iya. Oke, Gitu kan, sama-sama. makanya kita bisa buktikan juga, kita meluruskan juga ya. Apakah tangkapan-tangkapan begitu, makhluk-makhluk seperti itu memang real atau tidak gitu Iya. kan. Nah, sekarang kita coba dengan visualkan ya. Iya. Kita memvisualkan apakah memang bentukan-bentukan dari mereka itu bisa tertangkap secara teknologi yang memang ada sekarang ini Iya. gitu kan. Nah, kita coba di Atau ada sini. pergerakan? Ya minimal ada semacam pergerakan atau apa di sana kan gitu. Kalau secara energi di sini sudah terjadi perubahan energi kalau saya lihat di sini gitu kan. Suara-suara doang. Ya, hanya bentukan suara, desahan. Kedengeran nggak ada suara masuk?
berkecak seperti orang mendesah. Semuanya dengar suaranya. Dengar. Itu restorasi. Itu suara-suara mereka, itu bentuknya restorasi seperti itu, gitu kan? Nah itu ya, ada kabur dari cahaya ya, dari gelap, terang, gelap lagi. Nah, ya, ini kita cuma bisa tangkap suara-suara dari mereka gitu. Jadi bersiul, iya. Jelas nih. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bergerak di sana. Ada yang bergerak di sana. Ini ada titik hitam, tapi di samping titik hitam itu ada lagi yang sedang berdiri. Tadi sempat dia nongol kayak gitu sebentar. Itu nongol. Benar tuh. Nah, dia bergerak lagi, masuk lagi ke dalam. 2 kali pergerakan. Terang lagi ya? Terang lagi. Terang kan? Ketika dia pergi, dia terang. Ketika dia ada yang mau berinteraksi, nah, Itu nah di tirai itu di tirai itu ada apa itu? rambut, itu di tirai tinggi banget. Iya. Itu rambut dia. Nah, Iya. Maaf, gini ya. Iya, dia turun gitu. Kayak Sadako. Ya, Iya kan? ya. Rambutnya panjang banget gini. Panjang Sadako. Benar. Itu jelas di tirai itu. Oh, tirai ya gerak. Tuh, jelas di tirai. Iya, gerak. Ini kan rambut kan? Dia nutupin mukanya. Sepi. Nah, ini lampu udah meredup lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahil aja besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang lari. Ada yang loncat. Kalau boleh saya ini Pak, gini nggak sih posisinya? Jadi kayak yang gini, terus rambutnya panjang banget segini, Iya betul. gini terus dia gini, Benar. terus tadi sempat gini-gini, Benar. ya kan? Benar. Nah, itu bendera bergerak. Lihat ujungnya. Iya.
Iya. Lihat ujungnya kayak disebet kayak ditarik kita. Itu kedap udara padahal nggak ada angin, nggak ada apa di situ. Kedap udara ya? Iya, nggak ada angin, nggak ada apa. Ruangan tertutup. Iya, ruangan ruang tertutup. Ada lubang anginnya nggak sih Pak Eman di sini? Assalamualaikum. Itu kan ketutup kamar mandi lagi. Ketutup ya? Nah, kita dengar ya suara tadi kan itu suara orang mukul kan. Kalau memang suara itu masuk ke dalam ruangan tentu ada suara yang sama. Sama ya. Gitu kan. Tapi di sini lebih kepada mendecit, mendesah dan bersiul. Ada yang mendecit nggak di sini? Ada yang bersiul nggak di sini? Itu kepala totong itu kalau memang masuk, Pasti ting. nah beda. Tentu suaranya kan sama. Ya. Atau dia tuh namanya menggema ya. Ya. Ini kan tidak. Ini hanya dalam ruangan itu sendiri. Kayak ini apa? Kayak kaset Kayak kusut gimana CD, sih? CD macet. Sud, CD, Ket, ya. gitu. CD bajakan tuh yang gocengan. Sering ya dibajakan ya? Enggak. Kalau saya sih Oh, nggak. ori. Dulu Pak Eman tahu aja. Dulu juga dibajakan. beli yang goceng kan. 2.500 dia. Dalam minjem atau tetangga dibalikin. Goceng dapat 3. Itu beneran itu digerak-gerak. Kiri narik, nutup, narik, nutup. Di bendera pegang ujungnya digini-gini. Berhasil gue. Orang rekam. Nah, ngapa-ngapain? Matiin koneksi. Kira-kira dia mau nggak gerakin barang sesuatu? Itu suaranya macam-macam berarti lebih dari satu Pak di situ ya. Kayak ini alien ya. Makin berasa. Pengang. Jawaban yang kita tanya sama campers kita, dia biasa bermain audio tuh kan, dia biasa bermain seperti itu. Kalau suara mendecit seperti itu atau yang tadi king itu tandanya apa itu Mas Sam? Kalau dia dalam dunia audio ya, itu kan berarti storing ya, Ada Storing. distorsi, gangguan. gangguan Distorsi. kan. Nah sekarang kalau misalkan seperti Rita dalam syuting atau gimana, berarti ada frekuensi lain yang masuk kan. Ya betul, ada gangguan kayak tabrakan frekuensi. Sementara di sini kan cuman satu kamera di dalam, satu kamera di luar. Iya. Apakah hal itu Jauh akan terjadi? jaraknya gitu. Dan jaraknya pun jauh, hampir ada sekitar apa ya 10 meter lebih ya. Iya. Itu akan terjadi gangguan juga nggak kalau sejauh sejarak itu? Logikanya seharusnya tidak. Logikanya seharusnya soalnya tidak. Ini ahlinya loh yang bicara, bukan kita nggak tahu menahu tentang dunia seperti itu kan. Ah, saya nggak percaya Pak Iwan tidak tahu menang. Jangan dulu audio man. Hampura. Audio ini alam sono. Tapi tadi memang apa ya? Kita coba diem. Emang ada ya kita sama-sama diem ya. Dia aktif. Dia speak. Ketika kita aktif bicara, dia akan aktif lagi. Gitulah. Ikut jadinya. Ikut ngobrol. Assalamualaikum. Tuh. Andai mendapatkan izin, karena kami datang ke sini juga atas rekomendasi dan seizin dari penjaga di sini, ya, Pak Eman, sahabat kalian juga, mungkin bisa sedikit dari dulur yang ada di dalam sana, ya, kalian yang ada di dalam sana memberikan satu pergerakan sedikit aja, agar bisa
bisa katakan dan semua warning ya, atau bahasa kasarnya kita bisa mengingatkan kepada yang lain bahwa di sana ada kalian dan hidup berdampingan dengan kita semua. Jadi tidak perlu ada lagi rasa bagaimana. Apabila diizinkan dan siap serta mau menerima, tolong gerakan salah satu benda yang ada di sana sebagai bukti bahwa kalian ada di sana. Makin rame. Makin aktif. Dan saya cuma minta izin, itu pun kalau bersedia. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Saya datang ke sini atas rekomendasi loh, ada izin loh. Jadi tidak asal main masuk gitu aja. Oke, ya. Jadi Ya. setiap Pak Iwan kayak tadi izin ke mereka untuk menggerakkan sesuatu, tiba-tiba suaranya kencang banget, sementara kita semuanya di sini diem. Terus kencang banget, terus Pak Iwan ngomong lagi, kencang lagi suaranya. Itu komunikasi berarti ya Pak ya? Iya, komunikasi secara visual. Bukan secara visual dong Pak. Audio. Iya, audio, iya. Ya, secara audio gitu kan. Bukan lagi lewat batin. Iya. Kan. Lewat batin ya. Dan ini kedengeran banget tuh Pak. Ya makanya tadi saya bilang, ada suara lain kah di sini yang bisa masuk ke dalam ini, yang mengganggu tentang audio kita, yang tadi dibilangnya dijelaskan sama ahli ini. Apakah yang terjadi jarak storing di sini dalam jarak yang cukup jauh, hampir 10-15 meteran? Apakah bisa terjadi storing tersebut? Tadi kan ahlinya bilang, oh tidak mungkin terjadi secara logikanya. Tapi dari mana sumber suara ini? Kalau tadi kita lihat ada orang yang sedang ronda, Iya. ya, pukul-pukul tiang, tentu kan bunyinya tung tung. Tentu kalau itu masuk ke sini bunyinya kan sama. Tapi bunyi di sini terkadang tinggi dalam desibel yang tinggi. Tadi ada kelebatan. Ya, ada kelebatan, saya lihat segini putih, ada kelebatan. Dan yang ditirai sudah hilang, mungkin apa itu dia turun. Balik lagi. Oke, sekali lagi saya mohon izin atas rekomendasi yang ada di sini, barangkali bersedia untuk menggerakkan salah satu benda di sana. Menggerakkan. Boleh mendapatkan izin? Saya tidak memaksa, berarti mau tidak boleh memaksa. Iya, sudah. Sudah kalau ngomongnya sudah. Cukup. Cukup. Hampura. Ada yang lain? Ada yang lain? Barangkali ada yang lain? Barangkali ada yang lain? Barangkali ada yang lain? Oke. Terima kasih atas interaksi kalian semua. Sekali lagi kami datang ke sini bukan untuk menantang. Kami datang ke sini bukan untuk menjago. Kami datang ke sini tidak untuk apapun niat kami.
Kami datang hanya bersilaturahmi sesuai dengan rekomendasi atau izin yang ada, sesuai dengan cerita yang ada. Kami tahu kalian ada di sana dan hidup berdampinganlah dengan manusia. Oke, kita sepakat? Apabila sepakat, tandakan bunyimu. Yang lembut. Yang lembut. Andai kita sepakat, kita hidup berdampingan, karena memang selama ini kita berdampingan satu sama lain, ya. Tidak akan saling mengganggu, dan tidak ada yang pernah mengganggu. Bahkan suara yang paling lembut yang kalian punya. Hatur nuhun, terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih. Tenang ya, semuanya tenang, semuanya tenang, semuanya tenang. Ambil. Ambil aja. Tadi kita ngelihat bayangan yang rambutnya tertutup di belakang ini kan ya? Betul nggak? Ya. Di belakang ini kan tadi ya? Iya. Heeh. Tapi ada apa di sana? Secara nyatanya nggak ada apa-apa kan? Nggak ada urutnya, ada apa kan? Nggak ada, cuma ada kasur. Ada uang mungkin minyak kabel gitu. Iya. Nggak ada apa-apa. Ini saya liatin nih. Oke. Iya ini. Berarti nggak ada wig ya? Nggak ada. Kalau suara manusia beda, Pak ya? Beda. Iya, sama yang tadi beda banget suaranya tadi cuma wig apa? Iya, kayak ini. Kayak alien ya. Oke, kita keluar ruangan ya. Tolong kali, baik-baik kalian di sana ya. Ya. Nanti kalian. Baik ya, selamat. Oke, untuk keluarga Sikut Pak Iwan, untuk penelusuran kali ini kita ada sesuatu yang baru. Kita melakukan suatu pembuktian di sebuah ruangan tertutup. Kita menempatkan sebuah kamera di dalam dan kita memantau dari luar, itu jaraknya mungkin 10 meter lebih. Dan selama pemantauan itu kita mendengar suara-suara yang secara teknis menurut saya itu seperti biasanya itu terjadi bila ada gangguan frekuensi signal audio. Dan itu secara logika teknis itu tidak mungkin karena kita jaraknya jauh dan tidak ada orang di dalam, kita di luar. Ruangannya juga tertutup, sunyi, tidak ada gangguan audio dari tempat lain. Dan itu kita mendengar kayak frekuensi suara yang bisa dibilang kayak distorsi gitu loh. Apakah kalau Pak Awan itu adalah pembuktian ya Pak? Iya, itu lebih kepada pembuktian interaksi ya. Interaksi, jadi boleh dibilang di sini ketika kita berbicara lewat batin, kan memang ada suara-suara yang relevan sama seperti kita, sama seperti suara manusia. Tapi ketika kita di sini mencoba berinteraksi lewat cara lain ya seperti itu, memang terkadang suara-suara yang kita tangkap itu ya seperti
tadi kalau dalam istilah teknis itu disebutnya storing ya, istilahnya kata yang saya tahu, Distorsi. distorsi itu. Tapi itu tadi kalau saya rasa di sini tadi sudah ada interaksi dari mereka kepada kita. Makanya di sini tadi beberapa kali saya bicara ketika ada yang ronda Iya. memukul tiang, itu kan bunyinya tung tung tung. Tapi suara apabila memang suara tersebut masuk ke dalam ruangan itu, tentu suaranya akan sama bunyinya. Iya. Tapi kenapa suara yang di sana itu dia nggak jauh beda? Seperti suara mencericit, suara mendesah, gitu kan? Dan banyak lagi ya sepertinya. Apalagi tadi saya sempat ketika di situ saya mencoba untuk interaksi di dalam, saya coba untuk minta izin di dalam. Semakin saya keras untuk minta izin di dalam agar mereka menggerakkan salah satu barang yang ada di sana. Storingnya itu semakin tinggi. Iya. Ya, storingnya tinggi kan. Tweet, gitu kan. Itu tinggi sekali. Iya. Tapi ketika saya di sini berhenti untuk meminta, dia pun akan berhenti. Nah, tadi makanya saya sempat bertanya sama Mas Ayus, apakah ini bisa jadi efek dari kedekatan antara satu kamera dengan kamera lain akan berpengaruh dengan audionya, akan terjadi hal itu? Kan itu. Makanya kan secara teknis audio, secara ilmu pengetahuannya, secara ilmiahnya itu lebih paham. Iya. Ya, kalau saya kan beda pahamnya kan gitu, lebih mengerti ya ke arah yang sana. Makanya di sini kita mencoba untuk memadukan antara pemahaman yang sebutnya supranatural, pemahaman alam seperti itu dengan pemahaman teknologi. Apakah memungkinkan? Ya, secara ilmiah dengan jarak tadi sekitar 10 meter sampai 15 meteran jaraknya itu apakah akan terjadi distorsi itu? Sementara tidak ada lain di sini yang aktif, hanya handphone kita hanya teknis kita aja yang ada, ya, hanya kamera kita aja yang ada. Berkali-kali saya di sini ditanya, Mas, apakah suara dentuman yang tadi suara pukulan tiang itu akan mempengaruhi? Oh, tidak. Itu kan jawabannya katanya tidak masuk ke sana. Tapi kenapa suara di sana itu kan bersinergi ya? Gitu kan? Tapi Pak Iwan, kalau misalnya dibilang pun suara dari luar masuk, tadi kan kita sempat ada beberapa kali kita bicara, kita diem, semuanya diem, nggak ada suara dan tidak ada yang mukul-mukul ronda ya. Ada suara gangguannya kayak yang bising banget gitu ya, sering banget kedengeran gitu. Nah tadi juga, jadi keluarga Sikut Pak Iwan di sini, Mas Ayu adalah kameramen kita, dia paham ya, dia sangat paham mengenai segala teknis, audio, visual, segala macam. Jadi makanya kita sekarang ngobrol secara ilmiahnya dari Mas Ayu seperti itu, dari secara supranaturalnya ya seperti itu. Pak Iwan seperti itu ya. Makanya di sini kita harus padukan juga ya, agar bisa paham bahwasanya di sini secara teknologi dan secara supranatural itu akankah bisa timbul satu sinkronisasi. Nah, makanya saya tanyakan di sini, suara itu apakah itu distorsi? Ternyata tidak. Terus suara apa? Bisakah menjawab? Ahlinya Bisa jawab, Pak? itu suara apa? Kalau itu bisa ditanya, oh bukan distorsi, tidak mungkin jarak 10 sampai 15 meter yang kita praktekkan tadi akan timbul distorsi. Oh tidak mungkin, ahlinya loh yang bicara, kan gitu. Nah terus kalau kita balikin lagi, itu suara apa, Mas? Ya. Seharusnya kalau ada suara masuk tuh bentuknya tuh bentuk suara, bukan sinyal yang cuma tidak dengar bentuk suara itu sih, Pak. Kalau ada suara masuk misalnya kentongan atau suara kita pun harusnya tetap terdengar bentuk suara. Oh Jelas ya. harusnya gitu ya. Jelas ya. Harusnya kalaupun Bocoran, kita namanya istilahnya bocoran suara, tapi itu bukan bocoran suara. Jadi pada frekuensi kan? Frekuensi, gangguan frekuensi. Frekuensi dari mana tadi? Kalau secara ilmiahnya itu frekuensi dari mana? Harusnya sih tidak ada, Pak. Secara teknis karena tidak ada alat lain di sini. Suara siapa tuh? Ya jadi gitu ya mainnya. Di sini bukan lagi kita bagaimana. Ini kan hanya kita mensinkronkan. Iya. Bukan lagi kita mau bagaimana Iya. ya. jadi Ini antara ahli dunia supranatural ilmiah, dan gitu. dunia ilmiahnya seperti apa. Kan? Tidak mengada-ngada ya. Tidak mengada-ada. Karena di sini kan kita tanya sama ahlinya yang secara edukasi dia mempelajari secara detail Iya. kan tentang bagaimana tentang kamera, bagaimana tentang audio dan segala rupanya. Tadi kita udah praktekkan itu semua, timbul distorsi itu, makanya kita pertanyakan sama ahlinya, akankah terjadi itu? Nah sekarang ahlinya menyatakan di sini tadi Mas Ais bilang, oh bukan kan, tidak mungkin terjadi. Nah, terus kalau tidak mungkin terjadi itu suara apa? Bung. Jadi saya Bang, mau tanya nih Bung Bakso ya. Bang. Selama ini kan Mas Ayu tuh bisa dibilang
penasaran sih sebenarnya. Ya, Bagus, penasaran. saya suka, Mas Hayu ini sangat penasaran. Beberapa kali kita kan gabung dari zaman pada saat itu Ya, ya. pokoknya begitu deh. Terus Mas Hayu bilang, kamu lihat ini nggak sih? Kamu lihat ini nggak sih? Terus Mas Hayu sendiri bilang dia penasaran sama yang seperti itu. Iya. Nah, mungkin malam ini Mas Hayu tidak melihat apapun ya. Lihat nggak? Tidak. Nggak kan? Tapi secara ilmiah dia tadi jawab sendiri. Pak Iwan bilang itu distorsi atau bukan? Dan sudah dapat jawabannya kan? Bukan dan Gimana? tidak mungkin. Baru ngalamin Mas ya, hal kayak gini Mas. Iya, selama mengerjakan seperti ini baru pembuktian seperti ini yang baru bisa saya saya dapetin lah gitu. Yang bisa mengobati rasa penasaran. Jawablah, itu suara apa? Tadi ke ruangan tersebut saya penasaran, kan di belakang gordeng itu kan ada bayangan ya. Pas saya lihat nggak ada pantulan apa-apa gitu. Ya, makanya tadi Kosong saya tanya aja. kan, apa ada wig di sana sih kita Iya, gantungin kan gitu. Boro-boro wig Ya. kosong. Tapi Kang Ali memang lihat ada sekelebat bergerak dari sana. Oh iya, tadi kan pas simak Kang Ali lihat sini, saya lihat kan emang ada bayangan gini kan hitam gitu. Yang saya lihat sih Rambutnya panjang cuma kayak Sadako hitam kan? aja gini. Ngomong-ngomong pernah nonton Sadako nggak? Belum, saya nggak ada TV di rumah. Dia mau tanya sodako. Oh, Sadako. Pak Iwan, saya mau tanyakan sama Pak Iwan. Apa tuh? Tadi kan dari suara tersebut tuh banyak Pak, suara bukan satu macam aja ya. Ada tweet ya, terus ada suara yang lain. Mungkin makhluk di dalam ruangan itu nggak satu aja Pak ya? Banyak. Itulah cara mereka berkomunikasi gitu. Pantesan ramai itu Pak ya. Gitu. Kalau kita lihat itu tadi di situ ya bukan 1-2 orang gitu kan. Mereka ini apa sih? Ini apa sih orang gitu deh. Biasa dia makan gitu ya. Jadi rame-rame kayak begitu. Makanya tadi tanya apakah itu distorsi? Terus Pak Iwan, 10-15 meteran. pas Pak Iwan tadi minta buat nampakin, kenapa Pak? Dia bisa nggak mau gitu Pak? Alasannya apa tuh Pak? Saya pengen tahu itu Pak. Satu di sini bisa dikatakan kalau alasannya ini akankah cukup manusia itu menerima ya, keberadaan mereka dengan hanya menggerakkan? Akankah manusia tidak timbul penasaran lagi pada kami? Karena tadi di atas itu jelas ya, Cici mengatakan kami tidak pernah cari kalian. Kalian ngapain nyari kami? Terus kalian tuh kok seneng banget sih cari kami? Kan aneh. Iya kan? Nah ketika kita buktikan mereka menggerakkan barang atau segala rupa, orang akan timbul penasaran. Yang ujung-ujungnya bukannya orang itu sudah menyatakan oh ya benar di sini, yuk kita saling menghargai, saling menghormati, tidak, akan timbul penasaran lagi, dibuktikan lagi. Nah itu makanya di sini itulah kebijaksanaan sebutnya. Apakah tidak cukup dengan itu? Nah ini udah orang ilmiah loh, kan gitu. Tapi Mas Ayu, secara pengalaman kita sudah kerja di dunia broadcast sudah berpuluhan tahun, memang kita berdua ya Pak ya, tidak pernah mengalami ada sesuatu yang tertangkap kamera ya. Iya nggak sih? Iya. Kalau aku sih nggak pernah. Kamu? Caranya belum pernah. Belum pernah Secara juga kan? mata secara langsung dan secara visual kamera juga belum pernah. Jadi kalau saya pribadi Pak Iwan, malam ini pada saat tadi Pak Iwan memberikan energi kepada saya di lokasi anak-anak kecil itu, memang saya merasakan ada getaran kayak Panas tuh. Iya. Waktu program yang sebelumnya itu saya sempat nanya sama Bung, bener nggak sih ada ngerasain apa nggak sih pada saat beliau kesurupan, Pak Iwan yang gini. Saya kan agak gini ya. Bener nggak sih cuma digini-giniin doang sama Pak Iwan terus lu sadar gitu kan? Dia bilang bener, dan dia bilang memang ada sesuatu yang kayak Keluar ya. Nah tadi saya baru ngerasain Pak, jadi tangan saya itu memang kayak bergetar, kayak ada berasa ada energi masuk, panas, terus kayak saya berasa megang kepala. Sama di sini juga kayak bukan merinding ya tadi ya, nggak merinding, tapi lebih kepada panas kayak, dan memang ada sesuatu dari tangan Pak Iwan itu kayak yang Ngalir gitu. padahal nggak nempel juga kan tangannya tadi, Yang enggak ngapain nempel. nggak nempel tangan Pak Iwan tadi ke saya, cuman ya, berasa banget gitu loh. Jadi malam ini saya dan Mas Hayu pribadi Pak, sebagai pengalaman kita kerja berpuluh tahun di broadcast, memang tidak pernah mengalami sesuatu tertangkap secara visual. Tapi dengan gangguan audio tadi, dengan jarak kita yang cukup jauh, itu memang udah apa ya, buat sekarang ini
agak terobati ya, Iya. agak terobati rasa bener gak sih ada gituan gitu. Istilahnya percaya gitu. Nah inilah ya, Dengan keberadaan mereka gitu ya. kalau kita bilang ya, Siapa saudara mereka? semua gitu ya. Uniknya kita di sini di Sikut Pak Iwan ya. Terbentuknya Sikut Pak Iwan ini dari beberapa pikiran positif. Kita gabung menjadi satu, membuka dan menguak sebuah misteri ya. Tapi yang uniknya orang-orang yang mengelolanya ini satu sama lain itu boleh dibilang iya apa enggak sih? Nah gitu kan. Satu sama lainnya. Ini uniknya kalau saya bilang. Antara percaya dan tidak percaya. Jadi kan di sini ya makanya saya selalu mengajak diri, ayo kita buktikan. Ya. Kalau visual kita tidak bisa dapatkan, mungkin dengan audio kita bisa dapatkan. Tapi Pak Iwan, sorry, Hmm. apakah ini karena ada Pak Iwan sebagai memang supranatural kita di keluarga Sikut Pak Iwan ini, karena pada saat kita bertiga dulu pernah jalan bareng, kita bikin konten juga ceritanya, kita ke tempat angker ya, dan saya tuh sempet jalan sendiri masuk ke dalam segala macam, tidak merasakan sama sekali energi apapun. Iya. Itu pengaruh nggak sih Pak? Pengaruh. Berarti energi Bapak itu menyebar kemana-mana? Iya, Nah, itu benar. yang disebut kita Iya kan? proteksi. Kita Ya kan? eh, Kita membuka dulu. Kalau kita mau masuk karena kita ingin mencari menguak sebuah misteri, kita buka dulu pintu misteri. Kalau kita tidak buka pintu misteri, apapun tidak akan pernah terjadi. Apalagi di sini kita punya satu keyakinan, apa sih nggak ada bakal apa-apa, nggak akan pernah timbul apa-apa. Keyakinan itu yang akan melawan semuanya, suges itu, ya kan gitu. Istilah kata bahasa orang sekarang itu parnoan katanya. Kalau para parnoan kan itu kalau di Garut Putih ya itu kan parnoan gitu kan. Panuan. Oh parnoan salah ya, kan gitu. Canda dia. Nah kalau kita jalan secara supranatural, ketika kita memang masuk ke dalam satu lokasi di sini yang kira-kira memang ada kisah dan ceritanya, kita buka dulu lawangnya. Setelah kita buka lawang, pintu lawang yang terbuka, nah baru rasa itu akan mulai masuk kan. Gitu. Kita bisa merasakan energinya, kita bisa merasakan apa segala rupanya kan gitu. Nah tinggal kita membuktikan apa di sana. Apakah kita membuktikan belegedeg? Rasanya nggak mungkin. Belegedeg apa Pak? Wujud. Jelma Oh, gitu. kan. Jelma. Belegedes. Gitu kan. Apakah begitu? Yakin, saya juga pasti lari. Kalau Pak Iwan lari kita Kalau Rebahan Pak- semua. Kalau Pak Iwan lari gue kalau Pak Iwan lari saya mah diem. Iya rebahan ya. Nggak bisa pegangin Pak Iwan dia lari gitu. Kayak gitu ya. Nah, makanya kita buka dulu. Tapi kalau kita asal jalan kayak gitu aja dengan satu keyakinan, ada apa sih? Dengan kita yakin akan itu aja, apa sih ya? Cuman gitu doang. Nggak akan. Benar. Nggak akan. Itu Kita sugesti loh sebenarnya. jalan dulu bertiga, padahal angker banget tempatnya. Jadi kayak ngobar belut ya. Ya, iya, kita berbagai. maksudnya apa? Maksudnya apa? Pak Iwan ngerti ngobar belut kan? Nah, Jalan bari eleg. Iya maksudnya Bahasa nggak ada Indonesia. rasa takutnya gitu. iya bener. Gelap aja gitu. Ya kita nyantai aja. Kita Iya, nggak cuma akan bisa pada apa-apa, saat gitu. itu kami pada saat kita jalan bertigaan ya, cuman ngerasa gelap doang, Iya. terus Gatel, Lapar keringetan, lagi. lapar. Oh, Nah, habis- itu ya. habis itu lapar Pak. Kan itu kesatuan dari 3 orang ini ya, Mas Ayus, Mak Ina, Mas Ali sama-sama merasakan apa sih? Apakah mungkin? Enggak deh kayaknya. Ayo deh kita jalan. Kesatuan itu yang memperkuat. Jadi sugesti itu tumbuh menjadi satu power, menjadi tameng. Itu otomatis akan tertutup. Karena kita di sini begini. Ketika kita mendengar di satu pohon kita dikasih kasek. Apa sih lah paling burung. Di bawah kita nglosak. Alah paling kadal. Ya, itu Tuh, yang kita terjadi, lawan, itu ya. yang terjadi sama saya Pak. Jadi kalau misalnya kayak ada orang yang bilang ada ini, selalu yang saya pakai logika. Ya itu. Mungkin karena ini, Ya. mungkin karena itu, mungkin karena ini, mungkin karena itu, Nah, gitu. Nah malam ini kita coba logika tersebut kita kembangkan. Mm-mm. Masukkan ke dalam supranaturalnya, ya kan? Pengalaman dalam satu bidang, pengalaman di satu bidang lagi. Yuk satukan. Apakah ini benar bisa terjadi seperti ini secara logika? Atau memang ini non logika? Tadi yang ahli logika dalam logikanya menjawab seperti itu. Nah, makanya dibalikan lagi yang secara non logikanya, supranaturalnya. Gitu. Terus suara siapa kalau itu bukan distorsi? Siapa yang mampu menjawab? Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kan hanya itu kita bisa katakan. Karena ahli dalam bidangnya mengatakan itu bukan distorsi secara pengalaman kerja puluhan tahun, secara pendidikan, ya gitu, secara pengalaman. Saya pun demikian. Ya, secara pengalaman saya ya memang seperti itu. Ketika berbicara lewat batin dengan ketika berbicara lewat
lewat sesuatu hal seperti itu terjadinya. Ada frekuensi, seperti bentuk frekuensi suaranya, kan gitu. Nah ini, malam ini kita coba satukan logika dan non logika, apa jadinya? Kan gitu. Ya seperti kita kadang semua sama tanda tanya, itu suara apa itu tadi? Masa saya tanda tanya, saya pun akan tanda tanya, gitu kan? Itu suara siapa itu tadi? Oh, gitu. Nah, ya, ya, suaranya dia ketawa. Dan ketika pas kita masuk Tawa, ke Bang. ruangan tadi, Tuh, karena kucing. cuma kucing. Enggak, tadi ketawa. Tadi ketawa. Oh, tadi pas kita masuk ke ruangan tersebut ya, pas saya lihat suara yang tadi itu yang banyak itu kan nggak ada apa ya? Enggak ada. Di Nggak sini ada juga kan di- hilang kan pas Hilang. ketika masuk di ke handphone situ? pun hilang. Iya hilang kan? Coba di handphone hilang. Makanya tadi tanya lagi. Diskorsi kah itu? Gitulah keluarga Sikut Pak Iwan, penelusuran kami malam ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu, baik kami yang ada di lapangan, yang merasakan, yang antara percaya dan tidak percaya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran juga ya, apa yang terjadi di lokasi malam ini. Oke, jangan lupa tetap bantu kami dengan subscribe, like, dan komen. Kalau ada apa-apa DM ya. Dah. Sikut Pak Iwan. Mantap.